Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulidia. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Urgensi dan Fungsi Filsafat Pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan urgensi itu sendiri adalah kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi itu sendiri adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Fungsi filsafat secara umum ialah untuk memperoleh pengertian atau makna dan untuk menjelaskan gejala atau peristiwa alam dan sosial. Itu berarti orang yang berfilsafat harus berpikir objektif atas hal-hal yang objektif, bukan menghayal. Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam telah membahas tentang fungsi filsafat pendidikan menjadi 9 kelompok penting, yaitu yang pertama untuk memahami sistem pengajaran, yang kedua menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah, yang ketiga mengkritik asumsi-asumsi dan fakta-fakta, yang keempat membimbing asas-asas pendidikan, yang kelima menerima perubahan-perubahan dasar, yang keenam membimbing sikap para guru dan pengajar, yang ketujuh membangkitkan dialog dan persoalan, yang kedelapan menghilangkan pertentangan pendidikan dan meneruskan rencana-rencana baru. Selanjutnya, Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu seharusnya bertugas dalam 3 dimensi. Yang pertama, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan tersebut. Pendidikan Islam mempunyai peranan yang penting sekali dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu, yaitu untuk mengarahkannya kepada kebaikan dan menjadikannya bermanfaat bagi manusia yang dapat menumbuhkan iman serta menyuburkan pertumbuhannya. Menurut pendapat Ali Saifullah, bahwa apabila seseorang mempelajari ilmu filsafat pendidikan ataupun filsafat pendidikan Islam, harus mengetahui sejauh mana manfaatnya. Sebagaimana disebutkan olehnya, memberikan kesempatan kepada setiap pendidik untuk membiasakan diri mengadakan perenungan mendalam terhadap teori, betapapun kurang atau belum sempurnanya teori tersebut. Yang kedua, akan memberikan pengertian yang mendalam akan problem esensial dan dasar pertimbangan mana yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan problem pendidikan. Yang ketiga, membiasakan para pendidik dan guru agar mengutamakan berpikir kritis dan reflektif dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan dan penghidupan manusia, dan reflektif dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan dan penghidupan manusia, dan terutama problema yang mendasar dalam pendidikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.